Saat Luseng berdiri di depan apotek sambil membawa belanjaan dan suplemen untuk ayahnya, dia merasa iri kepada seorang wanita yang diberikan ibunya suplemen seharga 30.000. Luseng pun termenung dan memikirkan dunia yang tidak adil ini. Bahkan orang tuanya yang telah bekerja keras hanya bisa membelikannya suplemen seharga 3.000. Di dunia ini hanya seniman bela diri kuat yang bisa menghasilkan banyak uang. Dan dengan uang, seniman bela diri bisa berkembang. Berbeda dengan keluarga miskin, untuk menjadi seniman bela diri kuat, kecuali adiknya dengan bakat luar biasa yang seolah-olah bisa mengubah nasibnya sendiri. Luseng pun kecewa dengan dirinya sendiri karena mempengaruhi sumber daya untuk adiknya, dan dia enggan mencari cara untuk mengubah nasibnya. Ia terus kecanduan game dan enggan meninggalkan kebiasaannya di dunia lamanya. Seolah-olah ia adalah ikan yang terjebak dalam sebuah kolam dan ingin menjelajahi lautan yang luas, tapi enggan berusaha meninggalkan kolam itu. Di tengah lamunannya itu, Luseng merasakan menerobos hambatan yang menahannya selama ini. Ingatan dan teknik pertarungan tampak lebih jelas dan ia mampu menyerapnya di alam mimpinya. Luseng seperti seorang prajurit berpengalaman, dia dengan mudahnya menjatuhkan para zombie dengan satu serangan. Kenangan terserap ke ingatannya, dan pangkalan 1359 tak jauh dari sana. Setelah dia bertarung dengan zombie tak terhitung jumlahnya, dia pun sampai di pangkalan militer 1359. Saat ia turun, terlihat tembok kota yang sangat besar yang berlubang. Ia tidak bisa membayangkan pertempuran macam apa yang bisa menghancurkan peradaban sekuat ini. Lalu bagaimana dengan masa depan mereka? Luseng melihat sebuah bangunan berbeda dengan kaca yang hancur. Dengan samar-samar Luseng melihat sebuah bayangan seorang berambut panjang dengan seragam seniman bela diri, di mana Luseng merasakan perasaan gelombang niat membunuh yang sangat luar biasa. Seolah-olah jika ia bergerak dari tempat itu, dia akan mati. Energi mematikan ini berasal dari pusat pangkalan. Luseng pun terjatuh ke tanah dan saat ia berdiri di sana dengan terhuyung-huyung dari keterkejutan aura pembunuh dari pria itu. Dalam hatinya dia tahu apa maksud pria itu dan dia tidak boleh berlama-lama di tempat itu. Ia mundur perlahan-lahan sambil melihat sekeliling untuk mewaspadai tanda bahaya. Pada akhirnya dia menemukan ruangan yang berbeda dari ruangan lainnya, pangkalan itu. Saat dia mendekati mesin di ruangan itu, tangan Luseng tidak sengaja bertemu pada sebuah mesin. Mesin itu tiba-tiba hidup, kemudian mengeluarkan gambar hologram yang berkedip-kedip. Dan ada gambar kecerdasan wanita atau AI di depannya. Luseng pun menjadi tercengang ketika wanita AI itu berbicara dan mengenalkan dirinya diciptakan oleh teknologi hukum surgawi ke-16 yang sengaja diciptakan untuk membantu Luseng atau orang yang ditetapkan sebagai pewarisnya. Luseng pun meminta AI untuk mencari informasi baru-baru ini dan di tab dijelaskan bahwa pada tahun 11.024 Juni tanggal 21, pangkalan militer berhasil meluncurkan ekspedisi keluar angkasa ke-58 dengan tujuan mencari planet yang bisa dihuni. Pada tab kedua diperlihatkan informasi bahwa teknologi ahli yang begitu hebat dan kuat dalam seni bela diri masih tidak bisa mengatasi gelombang serangan monster. Pada tab ketiga yang mewujudkan seni bela diri dari Suncang naik ke peringkat menjadi 10 dan menjadi salah satu dari 472 seniman bela diri tingkat 10. Mengetahui ini, Luseng pun menjadi tidak menyangka ternyata banyak seniman bela diri tingkat 10 di luar sana. Tapi bahkan dengan semua ahli kuat itu, manusia masih tidak bisa mampu melindungi planet mereka dan terpaksa meninggalkan planet ini. Luseng pun terdiam dalam pikirannya saat dia mendapatkan informasi bahwa peradaban manusia telah musnah dan tidak ada sinyal dari pesawat yang dikirim ke luar angkasa yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai harapan bertahan hidup. Luseng pun menoleh dan minta AI untuk memberinya informasi sejarah planet ini, dengan harapan ia bisa belajar sesuatu dari pengalaman mereka agar ia bisa menyelamatkan dunia. Informasi pertama menjelaskan pada awal tahun seni bela diri terdapat peristiwa munculnya retakan di langit dan bumi, lalu muncul banyak monster dari lubang itu. Pada tahun 34 era bela diri, lahirlah seniman bela diri dengan kekuatan sejak ia lahir. Dan pada tahun yang sama organisasi bela diri didirikan. Pun menjadi tersentak, dia menyadari bahwa dunia dengan bahasa yang sama dan sistem yang sama dengannya ini bukan kehancuran dari dunia luar, melainkan kehancuran dunianya yang dia lihat 10 tahun ke depan. Dalam menghadapi kenyataan ini, Luseng menolak untuk kehilangan harapan bahwa mungkin ini bukan dunianya,
dan bisa saja kebetulan dunia ini mirip dengan dunianya. Lalu Luseng meminta AI untuk mencari data pribadinya. Dan betapa terkejutnya Luseng, dia hidup hanya sampai umur 28 tahun. Pada akhir perang 325, dan statusnya hanya sebagai warga sipil. Luseng yang masih penasaran kemudian meminta sistem untuk mencari informasi tentang adiknya. Akan tetapi hal itu gagal karena memerlukan akses darah. Karena kebingungannya bagaimana dia bisa memberikan darah sebagai sampel, tiba-tiba sistem mengambil darahnya. Kemudian tab demi tab bermunculan. Kemudian sistem berinya informasi bahwa dia akan menjadi seniman bela diri kelas 4, lulusan terbaik Akademi Bahye. Setelah lulus, Luseng bergabung ke Akademi Militer dan bertugas di pangkalan militer Tiannan. Dan dia mati dalam pertempuran pada usia 37 tahun di wilayah selatan dengan pangkat perwira letnan pertama. Walaupun Luseng ditakdirkan menjadi orang yang kuat dan terkenal, dia menyadari dia hanyalah salah satu dari banyak orang jenius yang tercatat dalam sejarah. Di tengah kecewaannya itu, dia menemukan kekurangan yang ditunjukkan tab tersebut. Walaupun dia mendapat nilai paling bagus, tapi dia hanya mengandalkan pelatihan dasar tanpa berusaha untuk naik ke tingkat seniman bela diri yang lebih tinggi. Dalam hatinya, dengan dipenuhi keyakinan, dia bertekad untuk menjadi seniman terkuat dan mengubah sejarah dunia. Keesokan harinya, Luseng menjelaskan kepada ibu dan adiknya bahwa dia sekarang bisa belajar dari rumah tanpa perlu pergi ke sekolah. Mendengar hal ini, ibu dan saudara menjadi curiga atau skeptis. Setelah sarapan, dia kembali ke kamarnya untuk berlatih. Liu Qinghe menatap Luseng dan merasa banyak perubahan terjadi pada Luseng yang terasa lebih misterius dan lebih kuat. Setelah Luseng mengetahui apa yang akan terjadi pada dunia, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, dan dia harus secepatnya mencapai puncak bela diri dan mencari cara untuk mengubah dunia dengan tangannya sendiri. Di dalam mimpinya, dia mencari metode kultivasi dan pelatihan seni bela diri, dan Luseng mempersempit pencarian dengan metode yang sesuai dengan batasannya saat ini. Setelah sistem menyaring, terdapat 3 metode tertinggi, yang semuanya dibuat seniman bela diri tingkat 11. Teknik pertama adalah teknik pemulihan tubuh. Teknik yang kedua adalah teknik pernapasan. Dan teknik yang ketiga adalah teknik visual kristal. Mata Luseng menjadi kagum. Para seniman bela diri tingkat atas sudah memprediksi kehancuran dunia dan mewariskan tekniknya kepada murid-muridnya dengan harapan ada seseorang di masa depan yang bisa mengubah dunia. Setelah Luseng memilah-milah tekniknya dan memilih teknik pemulihan tubuh, yang dimana teknik ini mengubah sel tubuh seseorang menjadi alam semesta kecil. Lalu teknik pernapasan. Teknik ini membuat para seniman menyerap elemen alam untuk memperkuat tubuhnya sendiri, seperti elemen api, elemen air, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik visual kristal. Teknik ini digunakan untuk memurnikan mental dan meningkatkan kemampuan, dan membuat seseorang tahan terhadap kesulitan dan bisa berlatih secara efektif. Setelah bangun, Luseng menyadari teknik ini memberikan efek penyembuhan dan juga mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Luseng juga bersiap-siap membuat formula untuk membuat pilnya sendiri. Besokan harinya, Luseng pergi ke Akademi Bahye. Di sana dia bertemu dengan Tuan Song. Tuan Song menyapanya dan mengingatkannya untuk mengikuti paling tidak satu kelas dalam seminggu. Luseng pun berjalan menuju lab. Dia seharusnya mendapatkan $30.000. Tapi Tuan Song dengan murah hati membelinya tambahan $50.000 untuk kebutuhan Luseng. Luseng sadar dia harus mengembalikan uang ini terhadap orang yang mendukungnya. Lalu Luseng mempertimbangkan untuk menyewa lab untuk membuat pil atau memberi peralatan saja. Luseng yang tengah berjalan menemukan lab yang sangat sepi dengan si kasir yang melihat live streaming idol cantik jelita dan menyuruh Luseng mengambil apa yang dibutuhkan. Luseng berhasil menarik perhatian kasir. Setelah itu, ia menggunakan beberapa cara intimidasi. Dia diperbolehkan menggunakan lab selama 3 jam. Sambil menggunakan jas lab, ia mulai mencampur beberapa bahan dan mengukur pencairan monet untuk menciptakan suplemen baru dari 10.000 tahun di masa yang akan datang. Dan terciptalah ramuan darah penguat otot Ling. Dia pun membuka maskernya dan meneguk ramuan itu. Dia pun kecewa karena tidak terjadi efek apa-apa, tapi kemudian tiba-tiba dadanya terguncang kesakitan. Urat-urat di lehernya menonjol, lalu terjatuh ke tanah. Dia merasa tubuhnya tersobek-sobek,
membuatnya terengah-engah. Di tengah penderitaannya itu, Luseng pun menjadi tercengang dengan efektivitas obat itu, yang tidak hanya meningkatkan darah, tapi juga meningkatkan kulit dan juga memadatkan pori-pori. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu yang ternyata sang kasir yang dengan panik menyuruh Luseng melarikan diri lewat pintu belakang, dikarenakan pemilik lab telah kembali dan melangkah menuju lab. Lalu terlihat ekspresi sang pemilik lab sangat marah dengan kekecewaan yang mendalam. Dia tahu bisnis apotek memang sangat kejam dan tak kenal ampun, dan sangat diperlukannya inovasi baru untuk membuat obat. Dia pun memikirkan ideologi kepala keluarganya yang ketinggalan zaman hingga mengarah pada kejatuhan usahanya ini. Hanya dengan menerima perubahan dan membuat inovasi baru, mereka dapat bertahan dalam bisnis ini. Sedangkan si kasir dengan gelisah memberi salam kepada bosnya. Bosnya hanya melewatinya dan melihat noda di jas labnya. Dia pun menghampiri si pemuda malang ini dengan tatapan tajam dan suara dingin. Kasir itu pun menjadi tergagap tanpa bisa memberikan tanggapan sedikit pun. Dengan wajah frustasi, si pemilik memecat si kasir itu. Kemudian saat dia merapikan laboratorium, matanya tertuju pada sisa-sisa suplemen yang Luseng buat. Awalnya dia mencibir betapa bodohnya orang yang bahkan tidak punya lab mencoba membuat resep obat. Akan tetapi karena rasa penasarannya yang begitu tinggi, ia mengambil droplet kecil di tanah. Betapa terkejutnya dia bahwa status ramuan di droplet itu efeknya sangat kuat. Dia pun berlari keluar dari toko mengejar si kasir. Saat si kasir berbalik karena mendengar suara langkah, dia sangat gembira karena melihat si pemilik lab berlari ke arahnya dengan rambut yang terurai. Si kasir membayangkan bahwa si pemilik toko ini menyukainya. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata, si pemilik lab memegang kerahnya dengan galak dan memaksanya memberitahu siapa yang menggunakan labnya. Pemuda malang pun ini bisa merasakan kekuatan wanita cantik itu, mengayunkannya ke depan ke belakang. Si pemilik berjanji akan menaikkan gajinya 2 kali lipat jika dia bisa menghubungi orang itu. Menyerahkan HP-nya kepada si pemilik lab pun menjadi berdebar kencang karena kegembiraan. Dia tahu suplemen itu 10 kali lebih efektif daripada suplemen biasa yang seharga $100.000. Bahkan ramuan ini tanpa efek samping dan bisa dikategorikan obat baru kelas dunia dengan bahan-bahan yang sangat mendasar, sehingga biayanya tidak lebih dari 5.000 yuan. Itu diperlihatkan Luseng yang baru selesai latihan, tiba-tiba HP-nya berdungung. Dengan mengejutkan itu sang kasir, lalu terdengar seorang wanita yang berbicara dan mengenalkan dirinya sebagai pemilik lab yang bernama Hesusu. Hesusu minta bertemu Luseng sembari menjelaskan ketertarikannya terhadap suplemen yang Luseng buat dan berkeinginan mengajak kerjasama. Luseng pun memberikan janji untuk bertemu minggu depan. Dengan antusias, si pemilik lab pun menarik kelas si kasir yang malang dan memberinya tugas untuk mencari tahu master ini. Tapi si kasir yang malang dengan kebingungan memberitahu bosnya bahwa orang yang menyewa lab adalah anak SMA. Mendengar hal ini, si pemilik lab pun menjadi penasaran tentang identitas Luseng yang sebenarnya.